Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rado Institut dan Rado Yendra tentunya akan kembali menyajikan kajian-kajian Tridharma Perguruan Tinggi. Satu lagi suatu riset artikel yang kita temui dalam jurnal IMS Mathematics yang terbit di bulan Desember tahun 2025. Satu model peluang yang disebut dengan model peluang The Exponential Geometrics and Lomax Model stroke Random System Size and Search Gamma Probability. Satu model peluang yang kita jumpai dalam suatu riset artikel yang sangat baik akan kita bahas dengan menggunakan perbandingan dua bahasa pemrograman. Yang satu akan kita gunakan coding dalam bahasa R, yang satu lagi dengan menggunakan coding bahasa Python. Jadi kita akan coba bandingkan sehingga pilihan nantinya mana yang terbaik dapat kita serahkan kepada yang menggunakan. Terserah mau menggunakan yang mana, kita akan menyajikan dua jenis bahasa pemrograman ini dengan baik. Seperti biasa, coding-coding ini dapat Anda jumpai dalam link.id Rado Institute. Anda lihat di cover buku e-books itu ada coding yang kita laman atau web atau tempat di mana toko Rado Digital itu berada yang sengaja memberikan coding-coding ini dalam file PDF yang akan lebih mudah untuk digunakan untuk berbagai keperluan. Oke, kita coba lihat dulu riset artikel yang akan kita gunakan sebagai rujukan pada kali ini. Suatu riset artikel yang kita jumpai. Saya rasa riset artikel ini sangat baik, saya rasa. Terbit di jurnal IMS Mathematics. Tahun terbitnya 19 Desember 2025. Dengan judul Form Exponential Geometric to Lomax, a Unified Survival Model via Gamma Probability. Jadi kalau kita lihat di sini dalam suatu abstraknya nanti akan dikenalkan satu model peluang yang disebut dengan The Exponential Geometric and Lomax Model stroke Random System Size and Share Gamma Probability. Di mana fungsi densitas peluangnya ini dapat kita jumpai dari persamaan 2.1. Nah, 2.1 ini adalah merupakan satu fungsi densitas peluang yang kita maksudkan dalam kajian ini tadi. Ada 3 parameter, ada theta, ada lambda, dan ada eta. Nah, dengan bentuk fungsi ini fungsi densitas 21 dengan bentuk fungsi kumulatif juga dapat Anda jumpai kumulatifnya ini dia pada bagian 3.2 CDF FY besar itu kumulatifnya. Dengan adanya fungsi densitas dan kumulatif dan ditunjang oleh data, nah kita akan gunakan data set 3, ada sini data set 3 akan digunakan untuk mencoba kekuatan coding kita dalam menyelesaikan masalah yang seperti pada riset artikel yang diberikan. Ada data set 1, ini set 2, ini set 3. Nah ini ada 115 penderita waktu dalam bulan untuk penderita penyakit bladder cancer. Oke, 115 data. Kan kita gunakan dan akan menghasilkan parameter-parameter seperti yang ditulis dalam tabel. Dalam tabel kita lihat parameter. Nah ini dia. Tabel 3 ini adalah parameter untuk unified. Unified itu adalah model yang kita bahas. Ada 3 parameter di sini. Tetanya 116, lambdanya 10,8 dan etanya 0,0001. Oke. Dengan nilai minus log likelihood, ini data set 3, 373, nilai AIC-nya 752, BIC-nya 7608. Dengan density plot dan kumulatif plot diberikan oleh riset artikel ini seperti pada pada gambar 8. Ini ada density plot, ada kumulatif plot. Nah, kumulatif plot
PP plot, kumulatif plot. Oke. Lalu dengan menggunakan kekuatan coding kita akan coba mulai susun kekuatan coding kita ini dengan menggunakan dua coding. Yang pertama akan kita gunakan adalah coding R. Kita buka dulu coding R kita. Kita akan gunakan R. Nah, ini. Pertama kita akan lihat coding R. Nah, ini coding R kita. Ini adalah set data yang kita gunakan, 115 set data. Kita runkan saja data kita. Oke, kita runkan data. Kita coba intip X. X, nah ini. Ini data, 115 data. Lalu kita susun fungsi densitas peluang, ini PDF seperti persamaan 2.1. Ini fungsi densitasnya, oke, ini fungsi densitasnya tentunya ada 3 parameter, ada eta, ada theta, ada lambda. Dan ini adalah kumulatif seperti pada bagian 3.2. Seperti biasa kita gunakan log likelihood, nah kita gunakan minus sum log likelihood. Nah sum log inilah yang menjadi sum log. Nah, ini sum log ini yang katakan log likelihood. Adapun tanda minus ini muncul untuk memudahkan konvergen nantinya. Nah, PDF yang disumlogkan itu PDF. PDF itu fungsi densitas persamaan 2.1. Lalu dengan menggunakan optim kita akan menghasilkan parameter ada theta, ada lambda, ada eta. Lalu kita cari AIC, BIC, lalu ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada Kramer-von-Mises sebagai alat uji tambahan. Lalu ada density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Fungsi densitasnya tadi PDF. Lalu ada kumulatif plot, memasangkan empirical dan theoretical CDF. Dan output nanti yang kita inginkan, outputnya adalah ada parameter, ada log likelihood, AIC, BIC, dan ada KS, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Kramer-von-Mises. Kita run saja semua, kita coba lihat hasil yang diberikan. Kita run saja semuanya, dengan datanya pun kita runkan sekaligus. Kita lihat, nah ini jalan. Seperti biasa, coding-coding yang kita bangun itu sangat baik sekali. Oke, jalan. Nah ini dia. Density plot. Oke, yang garis hitam itu fungsi densitas. Sedangkan yang histogram itu dari data, dan kumulatif plot. Yang warna merah itu empirical, yang biru itu adalah yang asli. Oke, nah ini namanya ARS Weibull. Oh, kita ganti namanya. Namanya bukan ARS Weibull. Geometri Lomak kita sebut, nih kita ganti namanya dulu ya. Nih. Namanya Unified aja, Unified sesuai dengan riset artikel yang disebut dengan Unified. Kita lihat gambarnya lagi, kita coba lihat gambarnya apakah sudah berganti. Nah ini dia, sudah. Yang biru adalah Unified CDF. Lalu setelah kita jalankan dalam coding R, kita coba bangkit lagi, kita akan gunakan coding dari Python. Nah, coding Python seperti biasa, codingnya ini telah kita simpan ke dalam file Word. Nah, ini dia. Sebelum dari file Word ini berasal dari artificial intelligence yang diwakili oleh ChatGPT. Lalu kita ambil codingnya, kita ambil yang bersih-bersih saja yang bisa dijalankan. Seperti biasa coding-codingnya ini data, oke sama. Ini PDF dan CDF persis seperti tampilan bahasa R. Ini fungsi densitas, def. Kalau tadi namanya D, sekarang def. PDF ini def CDF, ini kumulatifnya. Oke, penulisannya jauh berbeda ya dengan R, hati-hati. Lalu seperti biasa ini negatif log likelihood. Negatif log likelihood kita udah bahas tadi, ada negatifnya. Ini yang dikatakan negatif log likelihood. Nah ini PDF ini fungsi densitas. Oke, PDF fungsi densitas, ini log. Log fungsi densitas. Sum log, NP sum, NP log. Kalau di sini pakai NP di sini. NP sum itu sum, NP log log itu kalau di R. Kalau di Python menggunakan NP.
Bisa. Next loop negatif menggunakan tanda negatif. Oke, sama saja persis. Output nanti theta, lambda dan seterusnya. Ini AIC, BIC. Ini goodness of fit yang kita sebut tadi dengan Kolmogorov-Smirnov. Ada Anderson-Darling, ada Kramer-Vermeersch. Ini adalah grafik dari histogram. Ini density plot dan ini adalah kumulatif plot dan ini adalah output yang akan ditampilkan. Oke, kita coba run, kita kontrol A saja semuanya, kontrol A, copy, lalu kita kembali ke kita lihat, kita kembali ke collapse. Nah, ini collapse kita run collapse. Oke, kita kontrol V. Nah, ini semua adalah coding-coding yang kita ambil di Word tadi yang kita tempel langsung di Collapse. Collapse ini adalah wadah untuk menjalankan coding Python. Lalu kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah jalan. Kita coba lihat hasilnya. Kalau mau lihat hasilnya, kita coba lihat hasilnya. Wah, ini dia. Dihasilkan fungsi densitas. Kita coba maksimalkan saja. Kita coba maksimalkan. View output. Nah, ini dia view-nya. Ini density plot seperti pada R, ini kumulatif plot sempurna dan ini adalah parameter, ini adalah log-lig, AIC, BIC dan Kolmogorov dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tampilan antara R dan Python ini sama-sama memiliki kelebihan kekurangan. Silahkan pilih mana yang suka R, silahkan. Mana yang suka dengan Python silahkan. Yang jelas, Rado Institute konsisten akan menyampaikan kedua program ini sebagai bekal bagi peneliti atau mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.